Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Agnes Saputra dari kelas 2 D4 ITB dengan NRP 3120600033. Nah, di sini saya akan menjelaskan Y2, yakni materi tentang displaying data. Nah, data formatter. Secara singkat, data formatter ini adalah cara kita untuk menampilkan data pada user dengan format tertentu. Nah, kelas ini dapat diakses melalui Y-App Formatter. Nah, kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, persentase, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, seperti program di bawah ini ada as data, kemudian as persen, as email, as boolean, dan format. Nah, selanjutnya yaitu data formatter with local. Nah, lokal ini adalah cara kita untuk mengatur bahasa sesuai dengan lokalnya. Nah, misalnya untuk memformat tanggal, nama hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Nah, untuk API extension, INTL harus aktif. Nah, seperti contoh program bawah ini, jika menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kode EN-US. Kemudian di sini ada DE-DE, kemudian RU-RU untuk Rusia. Nah, selanjutnya konfigurasi formatter. Nah, kita dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi. Misalnya web.php untuk basic template. Nah, untuk contohnya seperti program yang ada di samping ini, formatter, date format, ini ada DD, MM, YYY. Nah, nilai default dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode seperti yang pada bawah ini. Nah, di sini juga untuk currency code ini dan nilai mata uang. Kemudian untuk pemanggilannya di sini ada asDate. Kemudian untuk parameter yang ada setelahnya ini ada long, ada juga short, ada juga medium. Kemudian di sini ada juga D, MMM, dan YYY. Selanjutnya yaitu memformat tanggal dan waktu. Kelas formatter memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Nah, seperti contoh, date ini untuk tampilan tanggal. Contohnya Januari tanggal 1 2016. Kemudian time untuk tampilan waktu. Contohnya seperti jam pada umumnya. Kemudian date time untuk tampilan tanggal dan waktu. Contohnya Januari tanggal 1 2014. Kemudian di belakangnya ada jam. Dan timestamp ini merupakan tampilan timestamp di Unix. Nah, sebagai contoh ada 141260 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu relative time. Time interval waktu antara nilai tanggal dan waktu saat ini. Contohnya 1 hour ago. Format dari date, time, dan datetime dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan datetime format. Nah, nilai pada properti dapat berupa short, medium, long, dan full sesuai yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library SU.
Selanjutnya yaitu menformat angka. Nah, untuk menformat angka, kelas formatter menyediakan metode. Nah, yang pertama yaitu integer, tampilan angka bulat. Nah, seperti contoh ini 42. Kemudian desimal, tampilan angka desimal ini 2,542.123. Nah, kemudian persen, tampilan angka persentase, contohnya itu 42%. Kemudian scientific, kemudian tampilan angka scientific, contohnya seperti ada di samping. Kemudian currency, tampilan nilai mata uang. Nah, untuk catatan, agar fungsi dapat bekerja dengan benar, nilai properti lokal harus mengandung nilai untuk negara. Contohnya ID, underscore ID Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian size, tampilan angka byte dengan format yang mudah untuk dibaca. Contohnya 410 dB byte dan 3 MB dan lain-lain. Selanjutnya yaitu short size, seperti format size namun dalam bentuk pendek. Nah, contohnya 410 KIB, 3 MIB dan lain-lain. Nah, untuk formaternya seperti yang ada di bawah ini, as integer, kemudian as desimal, as short size. Nah, selanjutnya yaitu format lainnya. Selain untuk menformat tanggal dan angka, kelas formatter dapat digunakan untuk menformat nilai raw, text, and text, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Nah, untuk nilai 0 atau kosong, formatter akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai noset. Nah, kata noset ini akan tampil sesuai dengan konfigurasi bahasa. Nah, jika kita milih bahasa Indonesia, noset mungkin tampilannya akan tidak tersetting. Nah, kita juga dapat mengonfirmasi properti null display untuk mengatur custom placeholder. Kemudian untuk pagination, ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, dibutuhkan pagination di data pagination. Nah, properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Kemudian untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan melalui properti page-size. Nah, contoh programnya sebagai berikut. Nah, untuk page-size-nya di sini diisi 10. Jadi jumlah datanya itu 10. Kemudian untuk pengurutan atau sorting. Nah, Y menyediakan kelas Y data sort untuk menangani sorting. Nah, yang pertama ini buat objek dengan kelas sort, kemudian tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan dalam array pada properti atribut. Setelah itu gunakan objek tersebut pada pembuatan model data. Masukkan pada order by. Kemudian lewatkan objek tersebut ke view bersamaan dengan model. Tampilkan link untuk pengurutan pada view. Nah, jika menggunakan data provider dan salah satu dari data widget, sorting secara otomatis akan aktif. Nah, untuk contoh programnya seperti yang ada di samping ini ada di controller, di function action index. Ini untuk pengurutannya bisa menggunakan ada age, kemudian name. Selanjutnya yaitu data provider. Nah,
Data provider ini merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan, pagination, dan sorting. Nah, data provider dapat digunakan untuk grid, list, dan data widget yang lain. Nah, ini juga menyediakan 3 macam data provider, diantaranya yaitu Active Data Provider, Array Data Provider, dan juga SQL Data Provider. Nah, Active Data Provider akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan Array Data Provider dan SQL Data Provider akan berisi data dalam bentuk array. Nah, ini Active Data Provider, yaitu digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query melalui DB Active Query. Sebagai contoh, seperti yang ada di program bawah ini. Function, action index, kemudian the provider, ada action data provider. Untuk backspace-nya ini ada 10. Nah, selanjutnya yaitu SQL data provider. Nah, SQL data provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Nah, seperti data provider lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan sorting. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu data widget. Nah, data widget merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Nah, ini menyediakan beberapa data widget, yaitu detail view. Secara default digunakan pada view yang di-generate menggunakan key. Kemudian list view, kemudian grid view. Secara default digunakan pada view index yang di-generate menggunakan key. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk pada latihan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu gunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online Anda. Nah, kemudian yang kedua yaitu tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, sekarang kita masuk ke toko. Nah, kita akan menambahkan pagination pada toko online ini. Di sini ada 6 produk. Selanjutnya kita masuk ke kode editor. Nah, kita masuk pada front end, kemudian masuk ke controller. Di side controller. Nah, di sini pertama kita harus panggil pagination dulu. Panggil pagination. Setelah itu kita cari action index. Action index. Nah, ini kita uncomment untuk model new item ini. Selanjutnya kita perlu menambahkan beberapa data untuk pagination-nya. Kita tambahkan query baru, query item find, kemudian count query untuk mengetahui berapa isi data tersebut, kemudian menambahkan variabel baru pages, kemudian pagination. Nah, dalam pages ini, dalam pagination ini ada berisi array yang berisi total count dan total page size. Nah, karena datanya tadi ada 6, kita buat 3 aja untuk per page-nya. Dan kita save.
Kemudian di sini kita tambahkan model, kemudian kita tambahkan pages. Selanjutnya kita rubah pada file view. Kita cari file view, site, kemudian index.php. Nah, di sini pertama kita tambahkan use widget link pagar. Selanjutnya kita rubah pada for each. Nah, rubah ini. Selanjutnya kita save dan kita coba. Yang awalnya tampilannya per page-nya adalah 6 tadi. Dan kita coba refresh. Nah, maka tampilannya hanya 3. Karena di sini tadi page size-nya kita buat 3. Nah, kemudian kita perlu menampilkan tombol atau menambahkan tombol untuk pagination-nya. Lanjut ke editor. Nah, di sini kita bisa menggunakan link pager yang sudah kita panggil sebelumnya. Kemudian kita menambahkan link pager widget. Kemudian kita isikan pagination-nya sesuai dengan page. Nah, sesuai dengan ini. Selanjutnya kita save. Kita coba, kita refresh. Nah, di sini sudah muncul pagination-nya. Totalnya ada 2, karena tadi total produk ada 6, jadi saya buat 33. Kita coba halaman 2. Nah, ini halaman 2 juga sudah ada. Nah, untuk pagination-nya sendiri bisa kita kreasikan sendiri sesuai dengan kemauan kita. Namun di sini saya menggunakan default saja. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk poin pertama pada latihan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, coba kita cek dulu di database pada database MyMart, kemudian item kategori. Nah, di sini ada beberapa item kategori. Di sini ada 4. Nah, selanjutnya kita akan coba menampilkan kategori ini pada select option terlebih dahulu. Nah, kita coba buka VS Code. Kemudian kita masuk ke site controller. Setelah itu kita perlu tambahkan query baru.
ada action index, kita perlu menambahkan query baru yaitu kategoris. Nah, sebelumnya kita panggil dulu sini use front-end model item kategori. Nah, selanjutnya kita buat query ini kategori item kategori dan kita find kita find all, kita masukkan semuanya. Selanjutnya di sini pada return kita juga menambahkan kategori. Selanjutnya kita save ini, kita ubah pada view index view, kita masuk pada index.php, kemudian kita perlu menambahkan select option. Nah, ini kita menambahkan class call 4 kemudian PL0. Sini kita buat form, active form, bikin, dan ada isinya metode, kita buat get, dan untuk actionnya kita buat URL yang mengakses pada item filter. Nah, untuk URL ini kita panggil dulu use helper URL. Kemudian kita buat label kategori, kita menggunakan deflag agar lebih menarik. Kemudian kita buat select untuk name-nya, kita berikan kategori ID, dan kelasnya kita menggunakan kelas di bootstrap yaitu form, control, mb3, dan juga mr3. Kemudian untuk dalam for each-nya ini kita tambahkan option, value, kategori ID, kemudian kategori name. Selanjutnya ini ada button, kita tambahkan button, submit button dengan nama filter, kemudian kita buat button info. Selanjutnya kita save dan kita coba buka. Kita refresh. Nampaknya ada yang error. Nah, ini bisa kita lihat masih terjadi error. Ada line 33 kategori name. Oh ya, bisa kita lihat di kode kita line 33 ini kurang panah. Kita save, kemudian coba kita jalankan. Nah, di sini tabel kategorisnya sudah ada. Nah, di sini juga kita bisa memilihnya sport, elektronik, dan fashion teknologi sesuai dengan yang ada di database ini. Sport, elektronik, fashion, dan teknologi. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code. Nah, karena kita menggunakan URL filter, maka di sini kita perlu mengubah kode dari controller itemnya. Kita ke front end, ke controller, dan item controller.
Nah, di sini kita perlu menambahkan fungsi baru, yaitu fungsi action filter. Di sini kita perlu menambahkan perlu memanggil db, kemudian request ke rows, nah untuk rows ini mengambil db create comment, select from item where kategori id, dan isinya kategori id, kemudian juga find value, isinya kategori, dan sini get kategori id, kemudian kita memanggil query all. Di sini kita juga menambahkan kategori item kategori find all. Nah, di sini kita juga perlu memanggil use front end model item kategori. Kemudian di sini kita return this dan render filter rows dan kategorinya kategori. Nah, setelah kita menambahkan action filter ini, kita perlu menambahkan view baru pada item, perlu menambahkan new file, view pada item. Nah, di sini kita menambahkan baru filter. Nah, untuk isinya ini kita kopikan saja dari index. Nah, dari rows ini kita copy, kita taruh di filter. Nah, karena pemanggilannya menggunakan rows, maka kita ganti di sini menggunakan rows. Dan kita juga di sini menggunakan HTML, maka kita juga memanggil use the helper HTML. Nah, sekarang kita save dan kita coba di sini. Kita coba sport, kita filter. Nah, maka tampilannya sepatu. Nah, sekarang kita perlu menambahkan form baru atau select option baru untuk kemudahan usernya. Nah, untuk itu kita pergi ke VS Code, kita kopikan dari index. Di sini kita copy penutupnya, kita copy, kita pastekan di filter sini. Nah, karena di sini terdapat active form dan juga URL, maka kita juga akan memanggil use ye active form dan juga URL. Kemudian kita save, dan kita coba refresh. Nah, maka akan muncul kategori. Nah, coba kita pilih di fashion. Nah, akan muncul fashionnya di sini. Kemudian elektronik. Nah, maka akan muncul elektronik. Nah, di sini masih default. Kita ubah teknologi. Nah, di sini masih default. Jika kita ubah ke teknologi, di sini tulisannya masih sport. Maka kita perlu merubah kodenya lagi. Nah, untuk membenahi hal tersebut, bisa kita lakukan ke
VS Code. Kemudian kita masuk ke option. Di sini kita tambahkan kategori ID dan kita masukkan Y app request get kategori ID sama dengan kategori ID. Kemudian kita selected dan juga kita isikan string kosong. Kemudian kita save. Kita coba refresh. Kita rubah elektronik, kita filter. Nah, akan muncul elektronik. Kita rubah fashion, filter. Nah, di sini juga ada fashion. Nah, jadi untuk latihan poin pertama, pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online sudah selesai, dan juga tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori juga sudah selesai. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.